Tapi saya terangkan dulu bahwa saya ingin hentikan kegaduhan ini. Saya minta maaf karena ucapan saya itu menimbulkan kegelisahan, menimbulkan tadi polemik itu. Dan polemik itu yang justru menghidupkan negeri ini belum mampu untuk mencerna prinsip-prinsip demokrasi itu. Jadi saya akan terus menjadi pengkritik itu. Saya kira itu poin. Panik, Roky Gerung akhirnya minta maaf hina Jokowi, tapi tetap ngeles, takut masuk penjara ya. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Ya karena Roky ini sudah berkali-kali kok menyatakan kayak gini. Tapi penghinaan, bajingan, tolol, dan pengecut kayaknya itu sudah mengusik atau dianggap melampaui batas dari kewajaran yang sudah kita sepakati bersama. Tiga ya, kayaknya Roky akan selesai kali ini. Halo, kembali lagi dengan saya, Endra Caniago, di channel YouTube Jurnal 45. Akademisi Roky Gerung menyesal karena kritikannya yang diduga bernada hinaan kepada Presiden Joko Widodo yang menimbulkan perselisihan serta pro dan kontra di publik. Roky menyadari bahwa kasus ini akhirnya membuka perselisihan. Perselisihan pun berlanjut dan tanpa arah serta menimbulkan keonaran. Ia pun meminta maaf atas perselisihan yang terjadi. Namun, Roky tidak ingin berkomentar lebih lanjut mengenai adanya pihak-pihak yang melaporkannya kepada polisi atas kritik tersebut. Sebelumnya diberitakan Roky Gerung diduga menghina Jokowi menggunakan kata-kata kasar ketika berorasi dalam acara persiapan aksi Akbar pada 10 Agustus 2023. Video orasi tersebut diunggah di kanal YouTube Refli Harun. Akibatnya, Roky dilaporkan ke polisi. Bareskrim Polri mencatat ada 13 laporan polisi dan 2 pengaduan yang dibuat sejumlah pihak terhadap Roky Gerung. Saat ini, laporan tersebut mulai diselidiki. Apa yang disampaikan oleh Roky itu bukti bahwa Roky sudah mulai takut. Ia mungkin gemeteran dan gak bisa tidur nyenyak karena efek kejut pembelaan kepada Presiden Jokowi sudah mulai terasa. Roky yang sebelumnya jumawa, sombong, kini tak ubahnya tong kosong nyaring bunyinya. Nyalinya kini ciut dan sudah lemas tak berdaya karena digempur dari banyak sisi. Tapi namanya juga Roky Gerung meskipun sudah meminta maaf. Namun Roky masih saja berdalih bahwa apa yang ia ungkapkan itu merupakan kritik terhadap Presiden Jokowi yang biasa ia lakukan itu di mana-mana. Jika melihat ke belakang, bukan kali ini seorang Roky Gerung mengkritik habis-habisan Presiden Jokowi. Kata-katanya sudah terbiasa tajam dan pedas, tapi kali ini diksi yang dipilih Gerung dinilai sangat berlebihan. Beberapa pakar bahasa menilai jika Gerung sudah kelewatan, bahkan tidak beradab apalagi sebagai orang timur. Beberapa relawan atau pendukung Jokowi melaporkan dugaan hinaan Roky Gerung. Bukan hanya di Jakarta, di beberapa daerah pun polisi disibukkan laporan mengadukan Roky Gerung. Sampai saat ini, polisi belum bisa menerima laporan mereka karena termasuk delik aduan. Artinya harus Presiden Jokowi sendiri yang melapor dan datang sendiri ke kantor polisi. Tak terbayang kehebohan yang terjadi jika Jokowi datang ke kantor polisi. Ketika Jokowi berkunjung ke daerah saja, masyarakat menyambut begitu histeris, apalagi ke kantor polisi. Para relawan dan pendukung Jokowi dengan senang hati mendampingi. Jumlahnya tentu saja luar biasa. Gugatan demi gugatan dilayangkan ke Roky, salah satunya gugatan yang diajukan Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDI Perjuangan. Sekjen DPP Hasto Kristianto berkata, langkah ini ditempuh karena Jokowi bukan hanya sebagai presiden, tapi juga kader partai. Dia menilai kata-kata yang dilontarkan Roky Gerung terhadap Presiden Jokowi tidak pantas dan sedang berusaha menghasut publik dengan ucapan menghina, tendensius, dan nirbudi pekerti. Bahkan staf khusus Menteri Sekretariat Negara Valdo Maldini juga menilai kritik Roky Gerung itu keliru. Pasalnya, IKN Nusantara di Kalimantan dibangun atas kesepakatan bersama pemerintah dan DPR. Kesepakatan itu dituangkan dalam undang-undang. Mungkin ada benarnya Roky Gerung kali ini harus diberi pelajaran. Ini memang sudah keterlaluan karena ada niat untuk melakukan penghinaan. Berkali-kali dia mengolok-olok pemerintah terutama Jokowi, seolah dia itu lebih hebat dari pemerintah. Selama ini dia lolos dan merasa kebal. Tetapi kali ini sudah terlalu offside. Prediksi saya sih, orang ini bakal gol. Hanya waktu yang bisa menjawab. Sudah saatnya orang-orang yang tidak beradab dalam berucap mendapatkan pelajaran yang setimpal. Politik selalu dibikin gaduh oleh orang-orang seperti Roky Gerung ini. Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Aneh bin ajaib. Kita tidak membahas masalah kritiknya. Sama sekali, silahkan kritik presiden, silahkan kritik siapapun, tapi gunakan bahasa-bahasa yang sopan, jangan membuat kalimat-kalimat atau pilihan diksi yang jahat, yang menurut saya tidak layak dan tidak pantas disampaikan di ruang publik. Apalagi ini menyangkut kepala negara.
Saya mau katakan bahwa di negara mana sebebas seperti Republik Indonesia ini, orang dicaci maki, orang dibully, orang dihujat, pencemaran nama baik, segala macam dilakukan di negeri ini. Apa yang hendak dilakukan? Saya bilang, Pak, ini kalau pada zaman Soeharto selesai Anda kawan. Karma hina Jokowi, Rocky Gerung ditolak masuk kampus, blacklist Gerung, Motiar. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Saya diundang, tapi saya minta maaf karena saya tidak bisa bicara itu. Tapi Anda harus hitung bahwa apa penyebab saya tidak bisa bicara. Itu aja yang dijawab. Yang membuat saya tersentak itu adalah Rocky Gerung menggunakan pilihan diksi yang menurut saya sangat kurang ajar. Halo, kembali lagi dengan saya Endra Caniago di channel YouTube Jurnal 45. Viral, video Rocky Gerung diduga dilarang oleh pihak kampus menjadi pembicara diskusi mahasiswa UNER. Tidak diketahui alasan mengapa pihak kampus tidak mengizinkan Rocky menjadi pembicara acara tersebut. Pada Selasa 1 Agustus 2023 kemarin, UNER mengadakan talk show sinergi mahasiswa bertajuk Aksi Pemuda Indonesia Ujung Tombak Perubahan Bangsa dan Dunia di Graha BIK Iptekdok FK UNER. Dalam acara tersebut, pihak penyelenggara menghadirkan Rocky Gerung, Wakil Ketua KPK 2015-2019, Saud Situmorang, dan penggagas kolaborasi Jakarta, Andi Sinulinga. Dari video viral yang beredar, Rocky Gerung terlihat sudah berada di sekitar gedung lokasi pelaksanaan acara. Akan tetapi, pintu aula yang menjadi tempat diselenggarakannya acara tertutup rapat. Inilah karma yang harus didapatkan dari seorang pembenci, Rocky Gerung, yang sebelumnya menghina dan merendahkan harkat dan martabat seorang presiden. Kini, mendapat karma ditolak di mana-mana. Ini merupakan sebuah karma yang diterima oleh Rocky Gerung. Ia selalu mendungu-dungukan pemerintah dan orang lain. Akhirnya, diri sendiri yang memang dungu. Kasihan dengan nasib Profesor Dungu ini, sudah tak punya keluarga, hidupnya dipenuhi dengan sumpah serapah. Kini malah ditolak di mana-mana. Seperti diketahui, kronologi kejadian penolakan terjadi sekitar pukul 6.13 waktu Indonesia Barat. Salah satu panitia mengkonfirmasikan mengenai pemindahan tempat kegiatan yang semula di Aula KRT Fajar Notonagoro FEB UNER ke Graha BIK Iptekdok Fakultas Kedokteran atau FK Kampus A UNER. Akan tetapi, panitia menghentikan proses registrasi tersebut dan menghimbau seluruh peserta keluar dan menunggu di luar ruangan. Tak lama kemudian, alias pukul 14.15 waktu Indonesia Barat, rombongan Rocky Gerung datang ke tempat acara. Namun, Rocky Gerung hanya bisa menunggu di luar dengan pintu aula yang tertutup rapat. Momen Rocky Gerung dan pintu tertutup itu kemudian viral di media sosial. Sampai saat berita ini diturunkan, belum ada penjelasan dari pihak UNER terkait pembatalan seminar yang menghadirkan Rocky Gerung sebagai pembicara tersebut. Selain itu, penolakan juga datang dari berbagai kampus. Sejumlah orang menolak kedatangan Rocky Gerung ke kampus Universitas Darul Ulum Undar di Jombang, Jawa Timur atau Jatim. Setelah jadi pembicara, Rocky Gerung dikawal ketat sejumlah pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Undar. Akan tetapi, asumsi warganet menyebut jika pencekalan Rocky Gerung tersebut erat kaitannya dengan video viralnya belakangan ini. Beberapa waktu lalu, Rocky Gerung melontarkan sejumlah umpatan kepada Jokowi yang memicu kemarahan dari para relawan. Rocky memang salah, tapi penolakan itu bukan suruhan atau semacamnya dari Jokowi, tapi itu kesadaran pihak kampus agar upaya-upaya Rocky untuk menebar kebencian di lingkungan kampus tidak terjadi. Karena itu, saya menyebut Rocky Gerung ini sudah salah perhitungan. Rocky terpleset dan jatuh sendiri ke dalam kubangan yang dia buat untuk menjebak orang lain. Maksud hati mau playing victim, belakang jadi korban. Sudah mulai tercium bau-bau ketakutan nih dari si Rocky. Strategi yang dibuat Rocky Gerung jadi senjata makan tuan, dicuekin sama Pak Jokowi. Yang bereaksi malah lebih banyak dan lebih berpotensi bikin Rocky ditolak di mana-mana dan bernasib kayak Roy Suryo. Ketika Roy Suryo divonis hakim, emang ada gitu aksi people power yang bergemuruh membela Roy Suryo? Gak ada. Aksi people power yang sebelumnya juga sepi banget. Saya juga gak yakin kalau ada dari pihak masyarakat atau buruh yang mau jungkir balik membela Rocky Gerung jika sampai diproses hukum. Sekarang siapa yang dungu? Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Buat orang seperti Surya Paloh, ada nilai yang lebih tinggi dari sekedar uang, yaitu kekuasaan, kebanggaan, dan pencapaian dalam kesempurnaan.
Dan karena kesal pada Ganjar, akhirnya Surya Paloh mencalonkan Anies Baswedan yang pada waktu itu sedang tinggi-tingginya hasil surveinya. Ngaku dizolimi, ternyata Surya Paloh mulai panik, bisnis raksasa terancam terkikis habis. Akibat usung politik identitas, endingnya bukan demi rakyat tapi pribadi kelompoknya, Motiar. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Partai Nasdem itu sama seperti yang kami alami 5 tahun. Cuman kalau kemarin kami alami 5 tahun itu kan sendirian, dikepukin kanan, dikepukin kiri, nggak pernah selesai. Sekarang didukung Nasdem, gantian Nasdem dikepukin terus. Betul nggak? Dengan kata lain, di mata Nasdem saat ini Anies lebih diposisikan sebagai juru kampanye ketimbang sebagai calon presiden. Halo, kembali lagi dengan saya, Endra Caniago, di channel YouTube Jurnal 45. Mencapreskan Anies yang juga antitesa Jokowi yang dilakukan Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasional Demokrat mulai berdampak baik kepada dirinya pribadi maupun kepada Nasdem sebagai partai politik. Selain itu, dampaknya mulai terasa ke bisnis yang selama ini keistimewaannya dinikmati Paloh. Konon, bisnis Paloh terancam terkikis. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh disebut-sebut mengalami gangguan pada bisnisnya pasca memberikan dukungan kepada Anies Baswedan untuk maju di Pilpres 2024. Mengenai hal ini, Anies membenarkan bahwa Surya Paloh harus membayar mahal sebagai imbas dari mendukung dirinya di Pilpres 2024. Anies menyebut terjadi perubahan pada bisnis yang dijalani oleh bos Metro TV tersebut. Pernyataan Anies dalam video yang diupload loyalisnya Keis Khalifa dalam Instagram pribadinya yang dikutip Minggu 18 Juni 2023. Anies menyatakan bahwa Surya Paloh memilih ini dan terkena konsekuensi yang berdampak pada perusahaan dan kegiatan ekonominya turun. Iklan-iklan di Metro drop, sebagian terpaksa kehilangan pekerjaan, orderan turun, iklan dari BUMN drop semua, dan kontrak-kontrak tak diperpanjang. Padahal Surya Paloh dengan segala hal yang sekarang sudah dicapainya, menurut Anies punya pilihan enak dengan tidak mendukung dirinya. Ex-Gubernur DKI Jakarta tersebut menggambarkan Surya Paloh tak bergeming dengan banyaknya tekanan yang diterima, layaknya karang yang dihantam ombak. Apa yang saat ini terjadi pada Surya Paloh dan Nasdem tak jauh berbeda dengan Anies saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ini sudah menjadi resiko bagi Nasdem ketika memilih jalan berbeda dengan Jokowi. Bahkan resiko lain yang tidak kalah mengerikannya adalah Nasdem ditinggalkan oleh pendukung Jokowi. Ingat, Nasdem mendapatkan suara terbanyak kelima pada pemilu 2019 lalu. Itu suara mayoritas berasal dari para pendukung Jokowi, sedangkan sumbangan suara dari kadernya sendiri hanya sedikit. Sekarang partai itu mengusung antitesa dari Jokowi. Jelas, Jokower banyak yang kecewa. Kalau sudah kecewa, tentu tidak ada pilihan lain selain pindah ke lain hati. Jadi bisa saja nanti perolehan suara PDIP meningkat secara drastis pada pemilu 2024 karena mendapat limpahan suara dari mantan pemilih Nasdem. Hal inilah yang kemudian membuat Surya Paloh mulai panik. Namun bagi Surya Paloh, mungkin itu adalah strateginya dalam mencapai tujuan pribadi dan kelompoknya. Atau menurut Paloh, itu adalah perhitungan yang matang. Ya, Nasdem adalah partai yang tidak kuat ideologinya mungkin, sehingga timbul kesan bahwa partai ini dibentuk demi sebuah kepentingan bisnis raksasa, bukan demi rakyat. Jika demi rakyat, maka SP tidak mengambil calon yang berkinerja buruk seperti Anies. Maka karena itulah SP atau Nasdem telah mengambil keputusan yang bukan kepentingan bangsa. Justru ia rela merusak negara ini demi ambisi-ambisi kekuasaan yang mereka khawatirkan hilang. Ya, Nasdem sangat khawatir jika kursi dan segala kepentingan untuk kelompoknya itu hilang begitu saja. Nasdem khawatir tidak memenuhi target kekuasaannya. Jadi, inti dari semua ini adalah kepentingan berkuasa atau menguasai banyak jalur ekonomi dan kebijakan agar bisa terus berada di atas lingkungan elit. Mereka tentu saja berharap negara dan kontrolnya, sehingga apapun yang diinginkan bisa diwujudkan. Dari sini, kita bisa menilai bahwa keputusan Nasdem dan Surya Paloh memang sangat fatal, sangat berbahaya memang. Mungkin saja akan bertambah seiring waktu dan nampaknya kesialan demi kesialan pun akan mulai menghinggapi Surya Paloh. Kita lihat saja. Lantas bagaimana kalau menurut Anda?